Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikannya. Karunia yang paling besar yang hendaknya kita betul-betul syukuri, dia adalah karunia keimanan dan keislaman. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu sudah kita bicara mengenai ciri-ciri daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan dia pada pembahasan berikutnya, yaitu usul aqidati ahli sunnah wal jamaah. Usul atau dasar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah diambil dari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dari sanalah pengambilannya, bukan dari akal-akalan, ya, bukan dari ra'yu, pendapat seseorang, bukan dari ilmu kalam, ilmu mantik, ya, bukan dari dongeng-dongeng, bukan. Tapi betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah sumbernya itu diambil dari dua sumber yang otentik, yang tidak diragukan lagi keabsahannya, yaitu dari kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita yang sahih, atau hadis-hadis Nabi kita yang sahih atau yang hasan. Jamaah rahimakumullah, keimanan yang diterangkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertama-tama adalah diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril menanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Malaikat Jibril berkata, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahukanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah.
wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, engkau beriman kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Jadi inilah dia dasar keimanan atau disebut dengan istilah rukun iman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini akan menjadi pembahasan kita jamaah rahimakumullah. Jadi rukun daripada iman itu ada 6 tadi disebutkan oleh Nabi kita yang mulia, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Berarti rukunnya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah adalah huwa tasdiqul jazim wal iqrarul kamil wal i'tiraf at-tam bi wujudillahi jalla wa ala wa bi rububiyyatihi wa bi uluhiyyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi yang dimaksud dengan beriman kepada Allah ialah membenarkan dengan pembenaran yang kuat, mengakui dengan pengakuan yang sempurna, ya, membenarkan dengan pembenaran yang kuat dan mengakui dengan pengakuan yang sempurna tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Kita wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Dia ada, kita yakin. Wa bi rububiyyatihi, dan membenarkan tentang rububiyah Allah. Maksudnya dialah Allah yang menciptakan semuanya ini, dialah yang mengaturnya, dialah yang memilikinya, dan dialah yang menguasainya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah artinya membenarkan dengan pembenaran yang kuat dan mengakui dengan pengakuan yang sempurna bahwa Allah itu ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan segalanya ini, Dia yang mengaturnya, Dia yang memilikinya. Wa bi uluhiyyatihi, dan beriman membenarkan dengan pembenaran yang kuat, mengakui dengan pengakuan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Dia yang berhak untuk disembah, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Wa bi asma'ihi wa sifatih, dan mengakui dengan pengakuan yang sempurna, membenarkan dengan pembenaran yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah yang sesuai dengan kebesarannya. Jadi inilah dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam semuanya ini. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Dia yang menciptakan semuanya ini, tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia yang menciptakannya. Dia yang mengaturnya, tidak ada sekutu baginya di situ. Hanya Dia yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, yang menguasainya hanya Dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tidak ada yang boleh disembah selain Dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan Dialah Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Tidak ada sekutu Allah dalam hal tersebut. Jadi ini namanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Lalu wal qiyamu bi muqtada hadzal iqrar ilman wa amalan. Kemudian melaksanakan tuntutan daripada pengakuan ini. Ya, keyakinan ini tuntutannya dilaksanakan baik secara ilmu ataupun secara amal. Ya, baik dari sisi ilmu dan juga dari sisi amal. Jadi ini yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Jadi sekali lagi, beriman kepada Allah itu meyakini, membenarkan dengan pembenaran yang kuat, dan mengakui dan keyakinan yang pengakuan yang sempurna bahwa Allah itu ada. Hanya Dia yang menciptakan segala makhluk ini. Hanya Dia yang mengaturnya. Hanya Dia yang memilikinya. Dan hanya Dia yang boleh untuk disembah dengan segala bentuk peribadatan. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Tidak ada sekutu baginya dalam semuanya tadi itu. Lalu melaksanakan tuntutan daripada keimanan ini baik secara ilmu ataupun secara amal. Jamaah rahimakumullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar daripada akidah Islam, dan dia menjadi pokoknya yang paling inti. Ya. Adapun yang selainnya itu maka mengikuti kepada beriman kepada Allah. Yang paling utama daripada rukun keimanan ini, yang paling inti adalah beriman kepada Allah. Rukun berikutnya mengikuti kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala yang ada ini. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa bagi dia dari penjelasan yang tadi, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua hal yang tadi, kalau dibagi maka para ulama membaginya menjadi 3 bagian, 3 macam. Itu sekedar pembagian supaya kita paham. Ya. Beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Pada pertama rububiyahnya, yang kedua pada uluhiyahnya, yang ketiga pada asma dan sifatnya. Apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah pada rububiyahnya? Maknanya tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi. Secara singkatnya, tauhid rububiyah
adalah mentauhidkan Allah dan mengesakannya dengan perbuatan-perbuatannya. Mana dia? Yaitu beriktikad dengan iktikad yang kuat, mengakui dan pengakuan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dialah yang mengaturnya. Dialah yang memberinya rizki. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah yang menyehatkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan. Jadi ini penjabarannya. Jadi ini kan af'alullah, perbuatannya Allah menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menurunkan hujan, memberi kesehatan, memberi keselamatan, ya, dan seterusnya. Ini semua kan perbuatan Allah, af'alullah. Jadi tauhid rububiyah itu mengesakan Allah dengan af'alnya, dengan perbuatan-perbuatannya, ya, atau mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Dia yang menciptakan, tauhid rububiyah namanya. Dia yang mengatur, tauhid rububiyah. Dia yang memiliki, tauhid rububiyah. Dia yang beri rezeki, tauhid rububiyah. Dia yang menyehatkan, tauhid rububiyah. Dia yang menghidupkan, tauhid rububiyah. Dia yang mematikan, tauhid rububiyah. Dialah Allah yang menurunkan hujan, tauhid rububiyah. Dialah Allah yang memberikan keselamatan, tauhid rububiyah. Jadi semuanya ini adalah af'alullah, ya, perbuatan Allah. Jadi kita esakan Allah dalam semua perbuatannya, kita yakini semuanya itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyehatkan kecuali hanya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan keselamatan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali hanya Allah. Nah, ini disebut dengan nama tauhid rububiyah. Ya, jadi untuk penjelasannya ini, ya. Jadi supaya kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah, maka para ulama membaginya seperti itu. Bukan berarti wajib dibagi seperti ini. Enggak, ini sebagai penjelasan. Maka dibagi oleh para ulama tauhid itu menjadi 3. Pertama tauhid rububiyah. Nah, supaya kita tahu bahwa namanya tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai dalilnya ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Ini rububiyah Allah. Rabbnya semesta alam maksudnya yang menciptakan alam, yang mengaturnya, yang memilikinya, yang menghidupkannya dan seterusnya adalah Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya milik Allah menciptakan. Yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Wal amr, dan yang memerintah, yang perintahnya wajib untuk ditaati, ya, wajib untuk dikerjakan, tidak boleh untuk kita membelakanginya,
dan yang mengatur ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Dan ini dalilnya semua dari Quran. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Dialah Allah yang menciptakan. Rububiyah Allah. Dia yang menciptakan. Ya. Ayat berikutnya di dalam surat Adz-Dzariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh, maha memberi rezeki. Rububiyah Allah. Jamaah rahimakumullah, Allah terangkan juga dalam Al-Quranul Karim, ya, seandainya orang-orang kafir ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, Allah terangkan di dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika engkau tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Orang-orang kafir di zaman Nabi dari kalangan Quraisy, seandainya mereka ditanya, ya, siapa menciptakan langit, siapa yang bumi, pasti mereka jawab Allah. Karena memang yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Dari langit turun hujan, bumi kemudian tumbuh tanam-tanaman, rezeki buat manusia. Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Atau siapakah yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? As-sam' wal absar. Siapa? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, biji-bijian hidup, apa mati? Begitu ditanam hidup. Dari yang hidup berbuah dia. Nanti ya buahnya ini kering lagi, mati. Bisa seperti itu. Dari yang hidup dikeluarkan yang mati, dari yang mati dikeluarkan yang hidup. Demikian pula manusia. Ya, dan tidak ada tanah dibuat oleh Allah. Ada Nabi Adam. Nanti yang hidup dimatikan lagi, tanam di bumi. Ya, siapa itu yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang mati dan hidup? Wa man yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang mengaturnya? Langit dan bumi ini begitu teratur dia. Diciptakan oleh Allah. Matahari keluar pagi hari dari timur, tenggelam sore hari di barat. Kemudian datanglah gelap malam hari, keluar bintang-bintang. Aturan yang luar biasa. Kalau ditanya mereka seperti itu, fasayaquluna Allah, maka mereka akan berkata Allah. Mereka akan berkata Allah. Jadi ditanya siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi, jawabnya pasti mereka menjawab Allah. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Allah. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Allah. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Allah. Siapa yang mengatur segala urusan ini? Allah. Jadi ini semua jamaah rahimakumullah tauhid rububiyah namanya.
Karena ini perbuatan Allah. Kita esakan Allah dalam perbuatannya. Ini disebut dengan nama tauhid rububiyah. Jemaah rahimakumullah, mengenai tauhid rububiyah ini, bahwa hanya Allah yang menciptakan, tidak ada yang menentangnya kecuali sedikit yang menentangnya itu. Kalau dulu ada kelompok namanya Ad-Dahriyah, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang menghancurkan kami kecuali memang waktu atau masa. Mereka bilang mereka tercipta itu dengan masa, mereka mati dengan masa. Disebut Ad-Dahriyah. Kalau yang sekarang yang mengingkari bahwa alam ini diciptakan oleh Allah adalah orang-orang komunis Asy'ariyah. Ya, selain itu pasti mereka yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir di zaman Nabi pasti mereka mengaku bahwa menciptakan adalah Allah. Ya. Atau orang-orang kafir setelahnya juga seperti itu. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, mentauhidkan Allah dalam af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah ini masih belum bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Belum dikatakan Islamnya. Misalnya ada seorang dari luar Islam, kita tanya, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Sekedar itu saja yang dia yakini. Mentauhidkan Allah atau dia meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, itu masih belum bisa masukkan dia ke dalam Islam, sehingga dia mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya. Ini disebut dengan nama tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu uluhiyah? Wa singkatnya tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'alil ibad. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Itu disebut dengan nama tauhidul ibadah. Bagaimana penjabarannya ini? Namanya tauhid uluhiyah itu al-i'tiqadul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam bi anna Allah ta'ala huwal ilahul haq wahdah la ilaha ghairuhu wa la ma'buda siwahu al mustahiqu lil ibadah wal khudu' wat ta'ah al mutlaqah. Namanya tauhid uluhiyah itu ialah meyakini dan keyakinan yang kuat dan mengakui dengan pengakuan yang sempurna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang benar satu-satunya. Dialah Allah Tuhan yang benar satu-satunya. La ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia. Wala ma'budu siwa. Al mustahiq lil ibadah, dialah yang berhak untuk disembah. Wal khudu' yang berhak untuk kita tunduk kepadanya. Wa ta'ahal mutlaqah, dan yang berhak untuk kita taati secara mutlak hanyalah Allah. Jamaah rahimakumullah, beribadah kepada Allah itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Ya. Maka ketika hamba itu dia yakin bahwa hanya Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah, nah berarti dia itu bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dengan segala bentuk ibadah. Salat, siapa yang berhak untuk kita salat kepadanya? Allah. Ruku, secara terperinci dalam salat. Ruku, siapa yang berhak kita ruku kepadanya? Hanya Allah. Sujud, siapa yang berhak kita sujud kepadanya? Hanya Allah. Ya. Berhaji, siapa yang yang berhak untuk kita berhaji mencari ridhanya? Hanya Allah. Puasa, kita puasa, beribadah dengan puasa kepada siapa? Kepada Allah. Berzakat juga
kita mengeluarkan zakat ibadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita berdoa ibadah. Siapa yang berhak kita berdoa kepadanya? Hanya Allah. Ya. Menyembelih itu ibadah. Makanya kita baca bismillah, Allahu akbar. Kepada siapa kita persembahkan sembelihan kalau kita menyembelih? Hanya kepada Allah. Dengan nama siapa kita sebut menyembelih? Hanya nama Allah. Bernazar itu hanya kepada Allah. Ya. Jadi segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia, dia hanya mengarahkannya kepada Allah. Baik namanya istighatsah, minta bantuan, isti'anah, ya, dan seterusnya. Bertawakal, mengandalkan selamat. Namanya tawakal, perbuatan hati. Ya, dia bertawakal hanya kepada Allah. Lalu apalagi meyakini bahwa bisa mendatangkan manfaat secara mutlak kepada dia hanya Allah. Yang bisa menolak mudarat dari dia hanya Allah. Ini kan perbuatan hamba ini. Ya. Bertawakal, ya. Yang wajib dia takuti dengan segala bentuk takut hanyalah Allah. Yang wajib untuk dia berharap dengan segala harapan hanya kepada Allah dia berharap. Ini semua perbuatan hamba. Ya, itu namanya ibadah. Maka jamaah rahimakumullah, ketika seorang hamba beriktikad dengan iktikad yang kuat dan mengakui dengan pengakuan yang sempurna bahwanya hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi, berarti dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah namanya. Berarti apa bedanya dengan tadi tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Sedangkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, yaitu dengan ibadah hamba. Dan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, yaitu ibadah, hanya mengarahkan ibadahnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Berarti dia bertauhid uluhiyah. Kalau dia ternyata tidak hanya beribadah kepada Allah, dia masih campur-campur. Ya, dia kalau susah-susah, ya bisa dia datang ke kubur keramat. Ya, ini dikeramatkan oleh orang. Lalu di situ dia minta kepada orang yang dalam kubur, tolong aku ini susah. Tolong aku ini sakit supaya cepat aku sehat. Banyak yang seperti itu. Berarti orang ini belum bertauhid uluhiyah. Kalau dia belum bertauhid dengan tauhid uluhiyah, Islamnya belum benar. Tidak bermanfaat dan tidak berguna dia sholat, tidak berguna dia puasa, dan seterusnya. Kenapa? Karena tauhidnya nggak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Karena dia masih menyekutukan Allah, syirik besar. Ya, masih ibadah-ibadahnya itu dia tujukan kepada selain Allah, mengandalkan keselamatan. Tidak hanya kepada Allah dia mengandalkan keselamatan. Dia mengandalkan keselamatan kepada barang-barang mati seperti jimat-jimat. Dia menyekutukan Allah dengan jimat-jimat. Maka jamaah rahimakumullah, ini belum benar. Belum benar tauhid uluhiyahnya ini. Ya. Dalam bahaya besar dia seperti ini. Walaupun dia mengaku muslim. Walaupun dia pakai peci putih, pakai sorban, tapi ini masih campur, berarti belum benar dia punya keimanan. Ya. Makanya Allah mengajar kita di dalam Al-Qur'anul Karim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami ibadah.
Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta tolong dalam hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Minta selamat hanya kepada Allah, manusia nggak bisa. Minta rezeki hanya kepada Allah, minta sehat hanya kepada Allah. Ya. Jadi ini bacaan kita dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini wajib direnungkan baik-baik dan wajib diamalkan sebaik-baiknya. Tidak boleh dia mengatakan seperti itu tadi bacaannya dalam sholat, tapi dalam kenyataannya kepada selain Allah juga dia beribadah, dia menyembah kepada selain Allah, dia minta tolong, ya, dalam hal yang nggak mampu dilakukan oleh manusia. Berarti nggak benar tauhidnya, nggak benar, ya, nggak bermanfaat sholatnya walaupun dia banyak sholat, nggak ada gunanya. Dia puasa banyak, nggak ada gunanya. Kenapa? Tauhidnya nggak beres masih. Ini berarti berat ini usulul iman, dasar keimanan yang tidak boleh kita tidak tahu ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru bersama Allah itu Tuhan yang lain, dia berdoa, dia ibadah kepada selain Allah. Padahal dia ibadah juga kepada Allah. Kepada Allah dia ibadah, tapi dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Kepada selain Allah juga dia ibadah. La burhana lahu bihi. Tidak ada dalil bagi dia tentang hal itu. Enggak ada dalilnya untuk boleh menyembah selain Allah itu. Ternyata diarahkan sembahannya kepada selain Allah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka penghisapan mereka hanyalah di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak akan selamat orang-orang yang kafir. Dikatakan kafir oleh Allah karena dia masih beribadah, ia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada Allah juga dia doa, tapi kepada selain Allah juga dia doa. Ini menyekutukan Allah. Ini bahaya. Ya. Jadi yang boleh untuk kita ibadah kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni. Bas bawah nunnya. Ada ya dan dibuang di situ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepada, hanya kepada Allah kita ibadah. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, memberikannya rezeki, itu melazimkan dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dia boleh ibadah. Kalau dia hanya meyakini Allah, hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang menghidupkan, tapi ternyata dalam ibadahnya kepada selain Allah juga dia ibadah, berarti masih belum benar dia punya iman kepada Allah. Belum benar. Dan di sini banyak yang berjatuhan. Banyak yang berjatuhan di dalamnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang banyak berjatuhan di sini. Beriman, orang Islam katanya, tapi ketika dia butuh, bukannya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, justru dia mohon kepada selain Allah. Ya, ada yang mohon kepada selain Allah itu berupa orang-orang alim yang dikeramatkan. Seperti orang-orang Syiah, apa kata mereka? Ya Husain, ya Husain, madad, madad ya Husain, katanya. Tolong kami, berikan kami itu pertolongan wahai Husain. Husain cucu Nabi sudah meninggal dunia, enggak bisa dia berikan pertolongan kepada manusia. Kok manusia ini minta tolong kepada dia? Ini syirik besar. Ya, ada yang minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang minta tolong kepada Ar-Rifai. Ada juga yang minta tolong
kepada Al-Badawi, terkenal di Mesir, Al-Badawi, ya. Jadi kuburan orang-orang yang dikeramatkan. Mungkin di masing-masing daerah ada kuburan-kuburan dikeramatkan, mereka minta tolong kepadanya. Ya, dalam hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Berarti ini akidahnya belum benar, belum beres. Ya, nggak benar akidahnya. Ya. Tapi ini semua dipelihara dan dijaga. Syirik-syirik seperti ini dijaga oleh orang-orang yang menjadi keluarga-keluarga kubur-kubur yang dikeramatkan, yang dimintai oleh manusia, itu dijaga, itu dilestarikan. Padahal akidah umat rusak. Kenapa dilakukan hal ini? Karena ujung-ujungnya adalah uang. Yang sebagian ada mengatakan UUD katanya. Ujung-ujungnya duit. Karena orang datang untuk minta-minta itu bukan sekedar minta-minta dia di sana. Nanti keluar duit, taruh, ada kotaknya di sana. Sampai berkarung-karung di sana. Ya, akhirnya itu dilestarikan dan dijaga. Padahal akidah umat itu menjadi rusak. Lihat saja di semua tempat ini keramatkan, kubur-kuburan, tempat orang minta-minta, pasti itu mangkunya banyak uangnya. Ya, sengaja itu dibuat, dibaguskan karena menghasilkan uang. Sampai ada yang membuat kuburan-kuburan palsu juga. Kuburan-kuburan palsu. Ada kuburan Habib-Habib palsu kan dibuat itu. Karena begitu orang mengkeramatkannya, nah uang datang di situ. Ya, orang minta-minta. Ya. Banyak kisah tentang hal-hal seperti ini, jemaah rahimakumullah. Ya, kisah-kisah yang sungguh sangat menyayat hati tentang keimanan, ya. Padahal ini yang mau kita bawa mati. Ini yang mau kita bawa mati. Kalau akidah kita ini tidak benar, keyakinan kita ini tidak benar kepada Allah, maka tidak ada gunanya. Semua amal yang kita lakukan itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Enggak ada guna. Ya. Dia bagaikan haba'an manthura. Dia bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Disinilah tempatnya jatuh banyak kaum muslimin. Ya, dalam masalah tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Hanya ibadah kepada Allah. Padahal begitu salat mulai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Itu ucapannya. Tapi begitu selesai sholat, susah-susah dia bawa juga ibadahnya kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Saat berhaji berumrah orang bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Katakan tidak ada sekutu bagimu. Tapi ternyata di balik itu, kalau dia tidak belajar akidah yang benar, di kopernya, di tasnya ditaruh di situ sekutu-sekutu untuk Allah, berupa jimat-jimat yang dia bertawakal kepadanya. Dia mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, tapi di tasnya ada sekutu, ditaruh jimat, yang ada yang di kalongnya, ada yang di perutnya, ada berbentuk cincin, ada berbentuk foto, ada berbentuk macam-macam. Dia bilang la syarika lak depan Ka'bah, tapi di dalam tasnya dia buat sekutu untuk Allah. Kan bahaya jadinya. Ya. Dan tidak mungkin akan diterima oleh Allah ibadah seseorang yang
masih menyekutukan Allah. Gak mungkin. Ya, karena syarat ibadah kepada Allah baru bisa diterima oleh Allah ada dua. Pertama, ikhlas dengan mentauhidkan Allah dan mengarahkan ibadah itu hanya untuk mencari ridha Allah. Ya, itu syarat yang pertama. Ya, tauhidnya benar. Kemudian ibadah yang dilakukan ini semata-mata mencari ridha Allah. Bukan tujuan itu dan ini, bukan dipuja, ingin riak, dilihat, enggak. Ini dengar, ini disanjung, bukan. Ini namanya ikhlas. Jadi akidahnya benar, niatnya untuk ibadah itu hanyalah karena Allah, untuk mengharapkan wajah Allah. Allah berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah, Allah a'bud, hanya Allah yang kusembah. Mukhlishan lahu dini, dengan memurnikan ketaatanku kepadanya. Kepada Allah. Ya, bukan kepada selain Allah dia menyembah. Ya, dan dia karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini baru bisa diterima oleh Allah. Yang kedua baru bisa diterima ibadahnya al-mutaba'ah lirrasul, mengikuti rasul. Ya, mengikuti rasul ayyubadallah bima syara'. Dia ibadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan, yang dibawa oleh rasul. Nah, itu baru benar ibadahnya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, berarti manhaju ahlus sunnati wal jamaah, manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, annahum ya'budun Allah taala, mereka itu ibadah hanya kepada Allah, wala yusyrikuna bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Fala yas'aluna illallah, maka mereka tidak minta-minta, mereka tidak berdoa maksudnya kecuali hanya kepada Allah. Wala yasta'inuna illa billah, mereka tidak minta tolong dalam hal yang tidak mampu dilakukan manusia. Mereka tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Wala yastaghithuna illa bihi subhana, dan mereka tidak istighatsah, minta tolong untuk diangkat bencana yang ada. Mereka tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkaluna illa alaihi, dan mereka tidak mengandalkan selamat, bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yakhafuna illa minhu, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia takut dengan segala bentuk takut hanya kepada Allah. Wa yataqarrabuna ila Allah taala bi ta'atihi wa bi ibadatihi wa bi salihil amal, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan dengan amal-amal saleh. Jadi inilah dia manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Ini dua tauhid jamaah rahimakumullah, tauhid uluhiyah. Yang kedua, yang pertama tadi tauhid rububiyah. Beriman kepada Allah itu dengan mentauhidkannya dalam tiga tauhid. Yang pertama dan kedua sudah kita terangkan ini. Itu mengakui hanya Allah yang menciptakan segalanya ini. Hanya Dia yang memilikinya, hanya Dia yang mengaturnya, Dia yang menghidupkannya, Dia yang mematikannya, Dia yang memberikannya rezeki, Dia yang menyehatkannya, Dia yang memberikannya selamat, dan seterusnya. Lalu hamba yang sudah berkeyakinan seperti ini hanya ibadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, baik dalam bentuk ruku, sujud, dalam bentuk puasa, dalam bentuk bersedekah, dalam bentuk berdoa, ya, dalam bentuk bernazar, dalam bentuk menyembelih dan selainnya. Dia hanya arahkan ibadahnya kepada Allah. Dia berkorban menyembelih, mengarahkan pengorbanannya hanya kepada Allah, bukan kepada demit-demit atau kepada jin-jin, baki-baki, bukan. Dia baru dia benar tauhidnya, dan baru dia benar keimanan kita kepada Allah. Kalau tidak seperti itu berarti belum benar. Ya, seperti yang katakan tadi, dia masih kalau susah-susah pasti cari kuburan. Yang paling banyak ini kan kubur ini menjadi fitnah paling besar. Kubur.
kubur yang dikeramatkan. Fitnah paling besar. Lalu di sanalah dia datang, "Hei Syekh Fulan, wahai Tuan Guru Fulan, aku ini lagi susah, tolong aku supaya hilangkan kesusahanku." Ini dia sudah mengarahkan doanya kepada selain Allah. Ini syirik besar yang ada Allah. Kalau dia tidak bertaubat dan tidak meninggalkannya, maka tidak berguna sholatnya, tidak berguna puasa, ada guna. Maka di sini yang harus dibenahi sebaik-baiknya. Kalau ini tidak dibenahi, nggak bisa nyambung, Nah, sholatnya nggak sah, ibadahnya nggak sah, ya, nggak sah. Kalau kita tahu betul-betul orang tersebut ternyata suka dia ibadah kepada selain Allah, tidak sah kita buat dia jadi imam juga. Nggak sah. Kok kita betul-betul tahu. Kalau kita nggak tahu lain hal, ya. Ini kita tahu dia, kita saksikan, kita lihat dia masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih dia bertawakal kepada selain Allah. Nggak bisa kita jadikan dia imam. Nggak bisa. Karena dia sendiri sholatnya nggak sah. Bagaimana berimam pada orang sholatnya tidak sah? Alhamdulillah. Sudah ada waktu sholat. Ya, mudah-mudahan semoga pembahasan tentang beriman kepada Allah ini bisa kita mengerti dan bisa kita perbaiki diri kita kalau masih ada kurang-kurangnya, ya. Semoga iman kita ini bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan kita punya akidah, ya. Karena tugas para anbiya, para rasul itu adalah untuk menyucikan manusia dari akidah yang buruk, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Disebutkan dalam Al-Qur'an tadi surah Ali Imran. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah yang bersih. Mungkin ada di antara penonton yang bertanya. Silakan. Bagaimana cara ziarah kubur yang sesuai sunnah asal terhindar dari syirik? Jadi ziarah kubur itu disyariatkan, ya. Sebab ada juga orang yang memfitnah mengatakan bahwa kita mengharamkan ziarah kubur. Itu enggak benar. Ziarah kubur itu syariat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala tazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Di awal-awal Islam, itu Nabi larang pengikutnya ziarah kubur karena masih bercokol di dada mereka pengagungan terhadap kubur. Ya, belum paham betul akidah yang benar. Maka Rasulullah larang pertama kali supaya jangan ternoda keimanannya. Tapi setelah mereka kemudian tahu tauhid yang benar, tahu akidah yang benar, nah Rasulullah SAW bersabda, "Ala fazuruha." Ketahuilah Nabi kita, hendaklah kalian ziarah kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang tahuilah kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Supaya kita ingat akhirat, kita ziarah kubur. Karena ziarah kubur kita akan ingat bahwa kita akan mati seperti orang-orang yang sudah mati. Jadi begitu datang ke kuburan, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga kalian pada selamat, wahai penduduk kubur, dari kalangan orang beriman dan orang Islam. Insyaallah kami akan menyusul. Ya. Jadi salam seperti itu dan doa di dalamnya. Itu lebih panjangnya lagi kalau disatukan semua doa masalah-masalah ini dalam masalah salam kepada orang, ya, orang yang dalam kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimin minna wa minkum mustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Semoga orang yang sudah terdahulu, yang mendahului di antara kalian diberikan rahmat oleh Allah. Dan demikian pula orang yang masih belakang yang belum meninggal, yang akan meninggal, semoga diberikan juga rahmat oleh Allah. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Dan mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Jadi itu doa.
Jadi kita salam dan berdoa kepada Allah, mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Jadi kita mengambil manfaat dari sana, ziarah kubur dapat pahala. Kita mengambil manfaat ziarah kubur itu dengan mengingat kematian, dan ingat mati, kita ingat akhirat kita. Mereka yang dalam kubur dapat manfaat juga dengan doa kita, dapat manfaat dengan salamnya kita. Ya, itulah ziarah kubur sangat sangat singkat sekali, artinya tidak banyak eteh-etehnya, ya, tidak macam-macam. Jadi datang salam, mendoakan mereka, sudah. Ya. Apakah kita akan terus dari mana atau berdiri kita berdoa itu? Datang kan berdiri kan, assalamualaikum, berdiri kan. Ya, datang berdiri. Kalau pelungguh misalnya butuh untuk duduk, mungkin ya ada yang pelungguh perbaiki tanah kuburannya yang mungkin terjatuh, kan duduk nggak jadi masalah. Ya. Tapi biasanya kalau tidak ada seperti itu, berdiri, assalamualaikum ala diyar wal muslim wa inna insyaallah bikum lahum. Ya, pelungguh berdoa bisa dengan tidak mengangkat tangan, angkat tangan pun juga bisa. Ya, mohonkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun dengan dengan cara-cara yang kemudian menghadiahkan pahala Fatihah kepada mereka, baca zikir-zikir atau membaca Quran, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dari mana itu bisa kayak ini? Yang banyak asal usul yang seperti ini, yang banyak ini dari orang-orang yang orang yang tasawuf yang banyak. Hatta zikir-zikir setelah sholat yang dulu kita pakai, ya, sebelum kita kenal zikir-zikir dari Nabi setelah sholat, yang dulu kita pakai itu banyak di sumbernya dari orang-orang sufi. Kita ini menerima langsung cara-cara ibadah kita itu banyak itu dari ajaran sufi, yang banyak yang masuk. Ternyata yang sesuai sunnah Nabi masih belakangan dia sampai kepada kita. Belakangannya banyaknya masuknya itu lewat orang-orang tarekat dan tasawuf. Tapi begitu kita sudah kenal, ternyata zikir dari Nabi banyak sekali, ya, dan ada riwayatnya sahih semua. Kita mengamalkan itu selesai sudah. Nah, adapun orang-orang yang dengan bacaan-bacaan macam-macam ini, baik di kuburan atau belah sholat, ini banyak ini yang dibuat-buat ini. Ternyata banyak dari para pengamal tarekat, ya, pengamal tasawuf. Wallahu a'lam. Ya. Ada seorang pembuat sudah memfatwakan atau membuat amal-amalan. Amal-amalan itu tidak ada dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi sebelum dia meninggal dia bertobat. Apakah amalan-amalan yang difatwakan itu atau yang diputuskan itu tetap dikerjakan sama orang baik, orang banyak? Apakah tetap tidak dilihat dosa dia? Ya, jadi kalau begini, kalau seseorang tersebut mengajak kepada bid'ah, lalu bid'ah ini disebarkan, lalu mau meninggal dunia misalnya taubat dia, ya, hendaklah bid'ah yang sudah dia sebarkan itu dia juga diumumkan, dia ralat bahwa yang saya ajak ada dulu itu keliru, yang benar ini cara Nabi. Dia umumkan seperti itu supaya orang enggak meralatnya. Kalau tidak ralat seperti itu masih kena dia. Ya, kena dia. Ya, jadi harus dia ralat, dia umumkan bahwa dulu saya enggak tahu, sekarang baru saya tahu, ya. Setelah itu mungkin dia akan meninggal dunia, sudah lepas seperti itu. Tapi kalau dia sudah ajarkan orang bid'ah misalnya, lalu orang menyebarkannya, lalu dia sendiri taubat diam-diam, ini masih dia punya asar, dia punya bekas itu yang dilakukan. Dia harus ralat supaya orang banyak tahu. Karena dia mereka meralatnya seperti itu, maka berarti dia sudah lepas tanggung jawab, ya, lepas tanggung jawab dia. Ya, sebagaimana perlu untuk kita ketahui, jemaah rahimakumullah, banyak ulama yang seperti itu. Para ulama banyak yang seperti itu. Ya, mereka meralatnya. Ya, misalnya Imam Al-Asy'ari misalnya, dulu beliau seorang Mu'tazilah, dididik oleh bapak tirinya Ali Al-Jubba'i. Setelah itu beliau meralat, ya, diumumkan, dan beliau mengikuti Ibnu Kullab, ya, lebih baik akidahnya daripada Mu'tazilah.
Setelah beliau bersama